Kamu mikir Nikita Mirzani ya? Aku Nikita Mirzani itu jamaah saya. Besok tanggal 20 ngaji sama saya. Tolong ya, kalau lihat orang jelek jangan lihat kejelekannya, kamu doakan. Hari ini semua orang mencaci maki Nikita Mirzani. Padahal Nikita Mirzani itu pernah mondok di Gontor. Dan hari ini dia ngaji sama saya. Besok haul pesantren di Cirebon, kiainya bilang, Gus, saya mau haul ngundang Gus Miftah. Bisa nggak membawa Nikita Mirzani? Nikita Mirzani tak WA, Nduk, bisa ikut ngaji sama saya? Bisa. Saya itu kalau orang dianggap jelek, itu malah tak parani, Pak. Hercules, orang semuanya mengatakan dia jelek, ikut saya. Tadi mau berangkat ke sini telepon saya, Abah, katanya ngaji sama Lindu Haji, Bah. Iya. Salam ya, Bah, untuk teman-teman Lindu Haji. Wih, Hercules. Jadi kalau saya orang dianggap jelek, Pak, malah tak parani. Itu adalah peluang dakwah kita, kok ngapain toh? Tepuk tangan untuk orang jelek. Pokoknya saya cinta sama orang ahli maksiat itu. Makanya Gus Miftah dapat julukan apa? Presiden para pendosa. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Saya sampaikan, hari ini dunianya adalah dunia kreatif. Banyak orang yang kaya tetapi tidak punya kreativitas. Akhirnya apa? Tidak mampu memaksimalkan harta warisannya. Gara-gara tidak punya kreativitas, maka dia akan menjadi orang yang tertinggal dan tertindas. Saya kasih contoh, Bib. Saya dulu zaman kuliah yang tidak punya kiriman uang cuman saya sendiri. Bapak ibu saya hanya kirim Fatihah dan sholawat. Karena ketika saya berangkat ke Jogja, saya bilang sama bapak ibu saya, Pak, Bu, saya mau kuliah di Jogja. Gak usah saya dikirimi uang, cukup dikirimi Fatihah setiap habis sholat. Jadi ibu saya itu kalau habis sholat untuk anakku Miftah di Jogja, Al-Fatihah. Saya bilang sama ibu saya jangan dikirimi uang. Ibu saya bilang, beneran Mas? Iya, gak usah dikirimi uang. Cukup ibu membacakan Fatihah untuk saya. Ingat ya Bu, cukup Fatihah, gak usah ditambahi tahlil. Akhirnya saya dengan bermodal Fatihah, saya berangkat ke Jogja. Tapi ingat, ibu-ibu, ada yang ibu-ibu ini, kalau kamu mendoakan anakmu tolong yang pas. Teman saya berangkat kerja, pamit sama ibunya, Bu, kula lajeng mangkat kerja teng Jakarta, tolong jenengan dongake. Lan delala ibuke ndonga, Nak, tak dongake muga-muga ning Jakarta ora ana apa-apa. Sampai dia pulang gak sukses. Kenapa? Karena salahnya doa ibunya. Gara-gara ibunya bilang muga-muga ning Jakarta ora ana apa-apa. Akhirnya anak pulang dalam keadaan merongos. Inilah hebatnya doa itu, Bu. Karena kan ada 3 doa, salah da'watin mustajabun. Yang pertama adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Itulah kenapa alasan saya senang puasa. Karena orang puasa itu mohon maaf, doanya diijabah oleh Allah. Belum lagi kalau saya ngaji ketemu mbak-mbak seksi, kalau dalam berpuasa itu asik. Tapi kalau nggak berpuasa, Masya Allah pikirannya macem-macem itu. Jadi kalau saya ngaji ketemu mbak-mbak seksi, ketemu yang berbuka aurat, saya dalam keadaan puasa, saya nyaman. Kenapa? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Mata saya bisa terjaga, kelamin saya bisa terjaga. Tapi kalau saya ketemu mbak-mbak tidak dalam keadaan berpuasa, Masya Allah, imannya kuat, iminnya meronta-ronta. Makanya saya dulu ditanya sama wartawan di Belanda, Gus, sebenarnya Gus Miftah kalau ngaji ketemu mbak-mbak seksi itu pengen apa orang? Saya jawab, pengen. Terus caranya gimana? Ngempet. Masa kiai ngacengan? Bah, pantes. Maka jadilah pribadi yang kreatif. Yang kreatif. Creativity. Contoh begini, kalau hari ini kamu tidak punya mata pekerjaan, cewek itu dilihat, cewek itu lihat cowok, yang dilihat bukan apanya, yang dilihat itu matanya, mata pencahariannya.
Hari ini kalau kamu kreatif, kita bisa menciptakan mata pencaharian sendiri. Saya ingat hari ini yang menjadi konten kreator dan YouTuber di Indonesia terbesar itu ada dua. Satu Ria Ricis, nomor dua Atta Halilintar. Ini dua-duanya jamaah kita. Saya tanya sama Atta Halilintar, kamu dulu niatnya awalnya bikin YouTube itu untuk apa? Dia tidak pernah berpikir akan menjadi konten kreator terbesar se-Asia Tenggara dengan subscriber 28 juta yang setiap bulan bisa menghasilkan miliaran dari YouTube itu sendiri. Awalnya dia bikin YouTube itu hanya untuk jualan, karena dia punya produk dijual melalui YouTube, dan pada akhirnya apa? Dia dikejutkan dengan jumlah follower yang dia miliki. Demikian juga dengan Ria Ricis. Kenapa dia bisa menjadi besar? Karena dengan kreativitasnya, dengan konten-konten yang dia buat. Makanya adik-adik tolong kalau punya HP ini dimaksimalkan. Kamu jangan menggunakan HP sebagai konsumsi, tetapi sebagai produksi. Kamu pakai HP jangan hanya untuk gaya-gayaan, tapi untuk kerjaan. Hari ini kamu jangan malu jualan, post di media, post di Instagram, post di Facebook. Kenapa kamu harus jualan? Mbak-mbak ingat, kenapa kamu harus jualan? Karena kecantikanmu tidak dijamin BPJS. Siapa yang jamin? Coba, ayumu tenanan, ora editan, ora kaya cah-cah iki lak posting apa-apa diedit baru diposting. Saya bilang sama kalian, kalau posting foto tolong, kalau ngedit jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang cakep dikira editan. Cantik itu Kang, cantik itu satu dari sananya, nomor dua dari dananya, yang ketiga dari letak kameranya. Makanya ibu-ibu yang gemuk itu kalau foto mesti posenya miring, set. Kenapa? Supaya tidak kelihatan perutnya. Apa-apa diedit. Kayak saya ini nggak mau ngedit. Kalau cantik itu bukan diedit tapi olahraga, jaga pola makan. Kamu makan terus, kamu enak di situ diam sambil ngemil. Aku ngaji di sini dari tadi nggak ada kopinya, nggak ada ini. Kopi era diwenehi ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kopi ini teko. Al-Fatihah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, jadikan HP untuk produksi bukan untuk konsumsi. Tingkatkan produktivitas, tingkatkan kreativitas hanya melalui HP. Ini namanya generasi milenial yang bertanggung jawab. Saya kasih contoh, saya kenal dekat dengan yang punya RCTI, namanya Pak Haritanu. Dia saya tanya, bos, Anda bikin TV dulu habis berapa? Habis 1 triliun untuk bikin 1 stasiun televisi, 1 triliun. Hari ini semua yang hadir punya kesempatan TV masing-masing, punya kesempatan untuk membuat TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP-nya masing-masing. Sama-sama membuang kuota. Kenapa yang satu bermanfaat, yang satu tidak? Coba
Kalau kamu punya konten yang bagus, otomatis follower kamu akan naik. Kalau follower kamu naik, satu, kamu bisa endorse. Yang kedua, kamu bisa jualan sendiri. Saya kasih contoh, saya jarang endorse karena saya pilih-pilih, karena saya nggak mau dibilang ustadz endorsan. Satu ketika saya pernah endorse, posting satu produk, sekali posting dibayar 100 juta. Ini bukan persoalan saya mau pamer sama kamu, enggak penting saya pamer. Tapi ini bisa memotivasi kamu bahwa dengan satu postingan dibayar 100 juta. Kenapa demikian? Karena mereka melihat engagement saya bagus, trafficnya bagus. Lah awakmu duwe HP, beli kuota hanya untuk nonton sing ora-ora, duwe kuota malah nggih nonton videone Gisel. Aku ya nonton. Maka saya bilang, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kenapa 19 detik? Karena saya nggak punya versi semenit. Belum lihat saya yang semenit, ada yang punya? Ya Allah, kopi ini rata kok, ya Allah. Hatiku rasane loro, nunggu kopi tapi rata kok teko. Iki apa meneh iki? Apa? Ini ada Nokia 105. Wow, ngeri sekali. Ini sponsor ini. Nyawa tak bagi nyawa. Nangkapnya pinter banget, mantan copet mesti ya. Mbak S1 tapi bohong. Rondo Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti gini aja tak kasih kesempatan 10 orang penanya, nanti setengah-tengah pengajian 1 orang tak kasih 200.000 tanya jawab sama saya, edisi spesial ulang tahun Lindu Haji. 10 orang, 5 cowok 5 cewek, 1 orang tak kasih 200.000. Uang dari saya, bukan dari panitia kere, kopi saja nggak ada kok. Siap-siap, nanti setelah saya ngomong soal milenial, ini anak-anak muda ya, tak sediakan 10 penanya 200.000 per orang. Setelah nunggu sekian lama, akhirnya kopinya datang dengan cangkir cuwilik. Ini manis. Oh, saya pahit. Mbak-mbaknya tahu kenapa ini kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Angel. Oh, dilempar, yo siap-siap gini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian si yang kedua apa? Critical thinking. Apa itu critical thinking? Pikiran yang kritis. Maka coba,
Orang Indonesia itu mohon maaf kurang memaksimalkan fungsi otaknya, karena rata-rata apa? Qanaah, menerima apa adanya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, tetapi bekerjalah kamu untuk akhiratmu, karena kata mustuhodan, seolah-olah kamu akan mati besok hari. Jadi ada kedua keseimbangan. Kalau persoalan dunia, yuk bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Saya dibilang istri saya begini, saya punya bisnis baru, saya punya agenda baru. Agenda baru itu namanya apa? Kado lebaran untuk, mohon maaf, dulu saya bikin program namanya kado lebaran untuk kiai kampung. Saya setiap bulan bikin paket sembako 1000 paket. Saya bagi kepada kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Saya gantian Jogja, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, gantian. Setiap bulan saya muter. Istri saya tanya, untuk apa, Mbah? Toh Abah juga punya santri banyak di pondok dan lain sebagainya. Otak saya mikir, selama pandemi kiai-kiai kampung itu nggak ada yang ngopeni, tidak dapat kartu kerja, tidak mendapatkan bantuan langsung. Tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa penting. Kadang-kadang nggak ada penghargaan untuk kiai kampung, Pak. Saya itu sering ngelus dodone bojoku. Ya Allah, lah ya dodone sapa meneh? Kan bojoku baru satu. Nambah insya Allah, kalau Allah menghendaki. Gus Miftah nambah istri lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, insya Allah saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Yang jelas bagi para suami yang punya dua istri, ingat eling lan waspada. Eling marang bojo nom, waspada marang bojo tuwa. Kamu punya istri berapa? Allah tenane. Nambah lagi? Tenan loh. Suami nikah lagi itu syaratnya ada 2, minta izin atau minta maaf. Minta izin tuh kalau terang-terangan di depan, minta maaf di belakang kalau ketahuan. Minta izin dan minta maaf. Tapi saya punya prinsip, nikah itu adalah ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau orang bilang diam itu emas, saya nggak setuju. Siapa bilang diam itu emas? Salah. Kalau diam itu emas, berarti orang selingkuh itu adalah emas. Kenapa? Karena biasanya kalau selingkuh diam. Angel itu. Jadi kita harus punya pikiran kritis. Lah otak kita itu belum dimaksimalkan. Makanya teruslah belajar supaya menjadi orang yang kritis. Nabi Muhammad itu otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak depan, otak belakang itu normal, bahkan sempurna. Lah kita ini umatnya kadang-kadang hanya punya satu yang sempurna. Biasanya apa? Bagus otak kanannya, kurang bagus otak kirinya. Maksimal otak kirinya, tidak maksimal otak kanannya. Jangan sampai jadi yang ketiga, baik kanan maupun kiri nggak ada yang sempurna. Maka saya sering guyon, orang Indonesia itu kebanyakan kalau otaknya dijual itu harganya mahal. Kenapa? Karena masih orisinil, ora tahu dinggo. Wih mbak, tak kandani nduk. Kowe lah golek bojo ki golek sing pinter. Golek bojo kok ingah-ingi. Ditakoni belas ra nyambung. Kok ngendi Mas? Kok mburi. Arep nang ndi Mas? Ning ngarep. Omahmu ngendi Mas? Ra tak gawa. Ngguwanteng kaya ngopo? Lak pekok, itu enggak asik. Cewek juga begitu. Kamu secantik apapun tapi kamu enggak pinter, enggak asik. Maka saya bilang,
pada akhirnya yang berilmu akan malah mengalahkan mereka yang bergincu. Wih wong wedok rungokno. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tetapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Saya cuma mau bilang sama mbak-mbak, hati-hati, ini musim hujan. Mbak yang di atas, ingat ini musim hujan, hati-hati. Saya hanya mengingatkan, awas alismu hilang. Oh, kowe kok ngatur wong wedok le? Ora iso. Enggak mungkin kamu ngatur wong wedok. Wong ngaturane Gusti Allah wis apik-apik kaya alise dibusak diganti anyar kok. Apa meneh kowe ngatur-ngatur wong wedok? Ora iso. Wong wedok iki medeni saiki. Wong wedok iki lak dilarani, ora tau lali, tapi lak nglarani ora tau kelingan. Kuwi wong wedok ta kandhane. Wong wedok iki ahli sejarah. Sekali kamu punya salah seumur hidup wong wedok bakal kelingan. Bojoku yo hoo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Critical thinking, mempunyai nalar yang kritis, dan agama boleh. Maka kemudian dikatakan apa? Ad-dinu wal aklu. Agama itu adalah akal. La dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Makanya apa? Rufi'al qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan bagi 3 macam golongan. Anak kecil sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun, dan yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Makanya kalau kawan-kawan lindu haji ra pengen sholat, ora gelem poso, ora gelem haji gampang. Dadio bocah cilik terus, utawa nomor loro dadio wong turu terus, utawa nomor telu dadio wong edan terus. Edano wae. Tapi tak delok Kang yo. Wong edan ke ra ono sing awake lara. Orang gila itu beb jarang yang sakit. Coba Anda lihat deh. Orang gila di pinggir jalan, mangan sego bosok, wetenge yo ora tau lara. Turu ning pinggir dalan yo ora tau masuk angin. Buktine ra tau ana wong edan njaluk kerokan. Ora ana. Kudanan yo ora tau pilek. Pertanyaan saya, kenapa orang gila itu kok sehat terus? Jawabannya sederhana. Mergo wong edan ra tau duwe beban pikiran. Maka kalau kalian pengen sehat terus gampang, dadi wong sing ra duwe beban pikiran kok dadi wong edan kok piye gitu lho. Ora usah kakean mikir. Wong kabeh wis ana sing mikir. Kayak saya pengajian diundang lindu haji. Kuwi ra tau mikir amplop. Soalnya aku paham sing mikir panitia. Aku ora usah melu-melu mikir. Lah aku melu-melu mikir engko ndak dikira panitia. Santai wae, Bro. Critical thinking. Karena ini yang muda-muda agak ilmiah dikit. Yang ketiga, mau sepinter apapun kamu harus ditunjang dengan yang ketiga. Apa? Communication. Maka belajar ngomong le. Kamu punya cermin di rumah, latihan ngomong. Wih, blangkone wis padha karo Gus Miftah. Walaupun ki lucu banget, luwih gede ndase daripada blangkone umpamane. Iki blangkone. Blangkon saya cerita ya. Sebulan yang lalu blangkon saya dilelang untuk gerakan santri asuh pesantren. Dibayar berapa Pak blangkon saya? 200 juta. Blangkon saya laku 200 juta, uangnya semuanya saya sumbangkan untuk gerakan santri asuh. Yang membeli namanya Putra Sirgar, juragan PS Setur. Besok tanggal 13 akan ada konser untuk Muktamar NU di Balai Sarbini Jakarta. Pengisi acaranya saya, Habib Lutfi, Adi MS sama Padi. Panitia nggak punya uang, akhirnya saya kembali melelang blangkon saya. Dijual, dibeli siapa? Dibeli oleh orang Malang. Dibeli berapa jumlahnya? 1 bitcoin. Nilainya berapa? 900 juta. Blangkonku payu 900 juta.
Kowe modal blangkonmu sandasmu ora payu tak bilang. Pertanyaannya adalah kenapa orang mau beli seperti itu? Jawabannya sederhana. Kullu syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak mesti harganya murah kecuali adab. Lah kenapa orang mau beli mahal barang saya? Karena dianggap langka. Barang itu kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Maka mbak-mbak, semakin kamu jaga tubuhmu, insya Allah hargamu semakin mahal. Kuwi rungono cah wedok. Lawang tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Mbak. 900 juta coba. Mbak, dijogo. Dalilnya jelas ya. Kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak pasti nilainya murah kecuali adab. Lah barang saya itu dibeli 200 juta sekarang 900 juta. Kenapa? Karena dianggap unik. Maka jadilah pribadi yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Kalau nggak bisa hebat, minimal kamu jaga kehormatan diri, Nduk. Ngakune muslimah, senengane melumah karo ah. Kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Ngono kuwi tinggal minggat karo sing lanang sing gondol malah nyanyi. Aku wes kadung sayang direwangi berjuang kok malah ditinggal ngilang danco tenan has. Hati-hati. Pokoknya cawe wedok iki dijogo, Nduk. Cawe wedok, muga-muga sok bojomu kiai kabeh. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Obat sing pahite nggarai mari, mosok raimu sing manis nggarai lara ati. Malah kowe galau. Nyekel kopling kleru rating. Ora iso nyanding mergo kalah glowing. Wah. Yang ketiga, communication, latihan. Kowe ndekaca ngaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin lomba di medsos, saya mau bikin lomba di Instagram. Pidato mirip Gus Miftah. Atakai hadiah puluhan juta. Kuwi canjepara melu. Sing rupa-rupa mesake ngene iki. Apa kaya rupamu kaya kotak infak ngene iki melu wae ora apa-apa. Dan yang keempat adalah collaboration. Kolaborasi itu dalam bahasa Arabnya apa? Jamaah. Maka dikatakan afdolul amali bil jamaah. Amal paling baik dilakukan secara berjamaah. Saya mau ngopi, yang mau tanya silakan panitia dikoordinir di sini. Saya butuh 10 orang, satu orang saya kasih uang 200.000. Silahkan. Mana pembawa acaranya? 10 orang, cowok 5, cewek 5. Silakan bertanya. Yuk, sambil nunggu yang tanya kita sholawatan dulu. Silakan yang tanya siap-siap sebelah kanan. Kita sholawatan dulu. Shollu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi qad wahada sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim
banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman al-ahmad sholli wa sallim iman al-ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada kebacut temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman al-ahmad sholli wa sallim iman al-ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada dijawab sing bener kami cinta tanah air Indonesia kurang banter ulangi kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim iman al-ahmad sholli wa sallim iman al-ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab hadronya berhenti jamaah yang banter bareng-bareng sholli wa sallim iman al-ahmad Allah Allah sholli wa sallim iman al-ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad ya, dari mbak-mbaknya dulu yang jilbabnya pink pink apa abang ini merah ayo maju bu dompetku gorene nah ya duit kok akeh tak buka ke duit oke siapke nah. Silakan malah foto-foto ayo tanya apa namanya siapa dari mana status Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nenek Iin. Siapa? Nenek Iin. Karena sudah punya cucu, Pak. Sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Mulai. Apa Bu Neneng pertanyaannya? Janda apa punya suami? Punya suami. Oh punya suami. Aman Pak. Ya.
Pertanyaan saya. Coba yang lain diam, yang lain diam. Ini kan Gus Miftah itu kiai yang nyentrik katanya. Terus? Kiai yang gokil katanya gitu. Saya baru sekali, ternyata benar-benar nyentrik dan gokil. Gitu. Terus? Tepuk tangan, tepuk tangan. Malah tak santet loh gini ngomong. Dan pertanyaannya begini, saya lihat di sini ada mafia sholawat, ada macam-macam penggemarnya. Ada mafia sholawat, ada seker mania, iya. Ada dancuk mania, macam-macam lah pokoknya. Nah, terus? Agak kelihatan aneh, tapi suka. Semangatnya bersholawat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Saya juga ikut semangat. Oh, terus? Nah ini yang ikut pengajian ini saya lihat itu pakai kaos hitam, lengan pendek, pakai sarung, ada yang ngerokok nggak pakai kopiah. Oh ada yang sarungan, ada yang pakai kaos. Itu bahkan ada yang nggak pakai sempak juga ada itu. Nah terus kenapa? Kanan kenapa? kiri itu seperti itu. Saya Pertanyaannya lihat apa? Ini perlu dirubah apa tidak? Perlu dirubah apa tidak? Iya, Oke. agar sedikit apa ya Pak? Bu Neneng, orang pakai sarung, pakai kaos, itu perlu dirubah apa tidak? Nyo, cangkemmu tak bayar 200.000. Alhamdulillah barokallah. Langsung saya jawab, nanti ya bezin mas-masnya. Itu ada yang rokok, ada yang kaosan, ada yang sarungan, ada yang celana cekak, macam-macam. Perlu dirubah apa enggak? Saya jawab, enggak usah dirubah. Tampil apa adanya. Saya lebih senang Anda itu menjadi diri sendiri, enggak harus menjadi orang lain. Betul? Toh kemudian dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambarmu, tidak melihat apa? Jasadmu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Loh. Pakai sarung nggak ada masalah, kamu pakai celana nggak ada masalah. Itu hanya tampilan luar, betul? Bahkan kalau saya ngaji bersama mbak-mbak prostitusi, saya sampaikan cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Sampai rung delok meneh mbak, kalau ngaji saya ke daerah Jawa Timur di Surabaya, tepatnya di Gang Doli, yang ngaji panitianya semuanya bertato. Itu tatonya cuma emping, panu. Kalau jamaah saya di Surabaya tatoannya Masya Allah seluruh tubuh. Mereka saya ajak umroh pakai kain ihram bertato. Sampai polisi Arab geleng-geleng, ini apa? Saya jawab batik alami. Di Surabaya saya punya jamaah gendut gede, perutnya besar. Begitu dibuka tatonya beduk. Oh, kui tato beduk le, enggih Gus. Tutu endi ngisore. Maka saya bilang sama kalian, tetaplah tampil apa adanya, menjadi diri kalian sendiri. Yang penting auratnya ditutup. Gus Miftah ini mbak, gaulnya kayak gini, nggak pernah ngerokok. Saya itu dianggap kiai gaul nyentrik, ngerokok saja saya enggak. Coba saya mau tanya sama mbak-mbaknya, mbak kalau anda cari suami, pilih yang ngerokok apa enggak? Enggak. Gus Miftah. Kenapa kamu pilih bukan perokok? Jelas jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi saya enggak pernah membenci orang yang ngerokok. Soalnya apa? Wong cangkem-cangkeme dhewe. Jadi kalau saya ditanya perlu dirubah apa enggak? Enggak. Saya enggak butuh diversity. Saya enggak butuh semuanya disama-samakan. Orang pakai belangkon silakan, pakai kopiah silakan, pakai sarung silakan, pakai katok jin setan demit iblis silakan.
Itu pilihan. Sekali lagi ya, be yourself, jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makasih Bu Nining yang cowok. Aduh. Singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Nama saya Nur Rahmat, saking Desa Sendenan. Namanya siapa? Nur Rahmat. Normal. Nur Rahmat. Oh, Nur Rahmat. Dari Senenan, tahunan Jepara. Kalau badhe tanglet Gus Miftah, Tanya apa? bahwasanya di zaman sekarang atau zaman milenial ini, Bu, ngomong di zaman sekarang itu banyak aplikasi atau ya semacam aplikasi seperti itu semakin bermunculan, dan di situ banyak yang seperti menyalahgunakan seperti itu. Misal mengupload yang auratnya seperti itu. Lah, apa tanggapan Gus Miftah atau apa hukumnya kalau kita mengupload ceramah-ceramah dari siapa saja dengan niat untuk menebarkan agama, dan itu dihukumi apa? ya. Terima kasih. Terima kasih Nur Rahmat. Pertanyaannya bagus, nggak cuma 200.000, saya kasih 250.000. Satu, dua, nikah. Nah, kamu udah nikah belum? Kamu jomblo? Ingat, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Salaman barang. Kamu kan belum cebok. Saya pengen Anda baca ayat Yasin, ayat dalam surat Yasin ini bersama-sama. Wajah amin aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumit tabiul mursalin. Coba lihat. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Dalam tafsir nggak pernah disebutkan nama laki-laki ini siapa. Tapi ada yang mengatakan namanya adalah Habib Surah An-Najjar. Dia pekerjaannya cuman tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Surah An-Najjar ini mati, itu ditangisi oleh malaikat. Alam langit bergemuruh, malaikat menangis. Pertanyaannya, kenapa dia ditangisi oleh malaikat? Apa yang dilakukan oleh Habib Surah An-Najjar? Ternyata satu hal. Habib Surah An-Najjar itu adalah orang yang paling seneng ngajak orang lain untuk mengikuti majelis taklim dan pengajian. Qala ya qaumit tabiul mursalin. Jadi kalau ada nabi sedang ceramah, Habib Surah ini ajak-ajak orang lain untuk menghadiri ceramahnya. Dalam konteks hari ini, kamu bisa menjadi Habib Surah An-Najjar. Caranya bagaimana? Gunakan HP-mu untuk mengamplifikasi, mensiarkan pengajian para kiai-kiai. Lah kowe duwe HP sing mau delok mung Maria Ozawa. Coba kalau ada ceramah siapa dari Kiai Said, kamu posting. Ceramah dari Gus Koyum, kamu posting. Di repost ulang. Dari Gus Baha, kamu posting. Coba Anda lihat. Ustadz NO hari ini mohon maaf, yang mempunyai follower lebih dari 1 juta itu nggak banyak, Pak. Sementara kelompok pembenci Ahlussunnah itu rata-rata followernya jutaan, Pak. Follower saya itu di kalangan Ustadz NO paling banyak, hampir 2 juta. Jadi kalau dulu orang bilang ini dai 1 juta umat, nggak ada ukurannya. Ukurannya kalau pengajian cuma dihadiri oleh ribuan orang. Hari ini Pak ada ukurannya. Dai 1 juta umat bisa dilihat dari apa? Dari followernya. Saatnya kita bersaing dengan mereka. Caranya bagaimana? Memfollow ustadz-ustadz Ahlussunnah. Kemudian apa? Menduplikasi pengajian-pengajiannya, merepost ulang. Maka Gus Miftah sering bilang apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau kamu punya HP mau lebih-lebihan toh, mancing, posting. Saya ngarepin delok kukumu sopo.
Maka jadilah Habib Suro An-Najjar. Caranya bagaimana? Dengan memposting pengajian-pengajian para kiai. Insya Allah uripmu berkah. Nyomat pakai bonus jero. Umurmu piro? 24, koremu tua banget. Mbak selanjutnya. Hai adik berjilbab coklat. Dia namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Nabila. Bikin ngomong apa kamu? Nama saya Alicia Nabila. Eliza. Alicia. Alicia. Nabila. Nabila. Alicia Nabila. Iya. Kamu tahu kenapa saya tanya nama komplit kamu? Iya. Supaya besok ketika di penghulu aku udah hafal. Kenapa Alicia? Alicia. Kenapa Gus Fahmi ini maksudnya penggemarnya banyak anak remaja-remaja milenial. Siapa? Gus Miftah kok Gus Fahmi. Cie. Kamu grogi ya? Nanti tolong Alicia pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Aduh. Tremor. Kenapa penggemarnya Gus Miftah? Banyak anak-anak remaja, anak milenial. Tanyakan sama mereka. Kenapa kamu tanya saya? Jadi begini Mbak. Iya. Jadi begini, orang itu kan punya passion masing-masing. Kenapa saya suka dengan anak-anak muda? Karena mereka punya masa depan yang luar biasa. Maka saya sering mengatakan, wahai para pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan pemuda. Wow. Kalau dulu, kenapa saya pengen ngaji sama anak-anak muda, Bib? Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang beda, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Bas. Itu kewajiban kita untuk membersamai mereka. Bahkan orang yang dianggap banyak dosa ahli maksiat itu saya bersamai. Kemarin saya ketemu dengan Mas Anji, dunia manji. Dia baru keluar dari penjara gara-gara narkoba. Saya bilang sama orang yang menghina dia, kalau kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih indah baginya. Caranya begitu. Jangan kamu hina orangnya. Semua orang itu punya masalah. Tapi ingat, orang baik dan orang jelek bedanya tipis. Bedanya apa? Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka saya sering mengatakan, bisa jadi dosamu lebih besar daripada kapal, tapi ingatlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Wow. Mudah-mudahan Mbak Alisa dapat jodoh yang baik. Amin. Kamu minta uang berapa? Oh, tak kasih yang banyak, mas kawin ya. Iya. Makasih ya Mbak Alisa. Selanjutnya, iki wong tua yo ngopo melu takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Albera dari Siapa? Mijen Demak. Albara. Ya. Gini Gus, jenengan ini kan sering melalang buana ke diskotik dan sebagainya, ya toh, pengajian-pengajian dan sebagainya. Kan aku londre. Nah, kok berani itu loh. Panjenengan kok berani gitu loh. Apa memang panjenengan nih kebial senjata tajam atau apa? Loh, saya itu punya ATM, alat tusuk manual. Iya. Terus kenapa? Nah, kenapa kok niru siapa? Kok wani? Ya, kok berani niru siapa? Padahal Kanjeng Nabi kan tidak seperti itu. Cerewet. Yo wis. Siapa yang suka motor? Kalau kamu naik motor, itu ada apa? Ada rem, ada gas. Ada rem, ada gas. Ibarat manusia itu punya iman, manusia itu punya nafsu. Iman itu gas, nafsu itu, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah orang yang selamat menghadapi kehidupan,
Orang yang tahu kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Saya gini, ngaji gas, sedekah gas, sholat gas, haji gas, ngelonte rem, sholawatan gas, tadarusan gas, tahlilan gas, demeni bojone tanggane rem. Lah hidup ini akan indah manakala kita bisa menyelaraskan penggunaan rem dan penggunaan gas. Ngono le. Maksiat rem, nakal rem, tengok-tengok ning omah rem. Ngapain? Digas sing apik, sing apik digas, sing elek direm. Sekarang sudah selesai pandemi, hampir selesai lah. Saya bilang, buat perubahan, sudahi rebahan. Kalau kemarin rebahan toh, sekarang sudah mulai berubah. Ayo, maka kalau dalam kitab hikam itu ada bahasa roja, ada bahasa tamani. Roja itu artinya harapan, tamani itu artinya angan-angan. Yang namanya harapan itu apa? Orang mempunyai niat diwujudkan dengan amal dan perbuatan, itu namanya harapan. Kalau kamu punya niat tapi nggak pernah berbuat, itu namanya angan-angan. Kerja ra gelem, macul ra gelem, dodol ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, begitu tangi gawe status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo, turumu miring, ilermu mambu, obatmu ndang diombe. Kowe ndek bojo rung? Alah rupa kaya ngene kok ya payu. Jadi kenapa saya kuat? Karena saya bisa menyelaraskan kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Maka alhamdulillah sampai hari ini saya selamat. Banyak yang goda enggak Gus? Banyak. Mau digoda apa enggak terserah kita. Saya kalau pulang pengajian di lokalisasi, mbak-mbak keluar kamar mandi pakai anduk tok begini. Begitu ketemu saya dia bilang, "Gus, mampir." Apa yang kamu lakukan? Oke, ha. Kalau saya enggak, ndelik-ndelik parani. Alhamdulillah selamat sampai hari ini. Itu ya, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Ya. Iki sapa? Iki mboke apa anake iki? Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Mujainab dari Pati. Dari Pati? Ya. Ini Demak. Ini Pati. Yang mau saya tanyakan, anak saya itu kan dua-duanya di pondok, tapi masih kecil. Yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 1 Sanawi. Terus itu cara untuk menirakati anak-anak saya supaya kerasan dan betah di pondok, apakah ada tips-tips yang harus saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bu. Bu siapa namanya? Siti Mujainab. Siti Mujainab. Anaknya piro ning pondok? Loro. Pakai 200 berarti 400. Alhamdulillah. Ya anake yo. Aku apian no. Nggih, anake ning pondok yo. No 400. Kowe ndek bojo ora? Tak cekal mic-nya dulu. Di rumah punya TV enggak? Punya. Oh, rata kei wis duwe. Di rumah punya motor enggak? Punya. Rata menehi. Neng omah di mobil ora? Boten. Emang aku bojomu anak-anak wae. Kirim-kirim nggih nae ya. Yang pertama, ini pertanyaannya bagus tentang tirakat. Apa rumangsane kita itu bisa besar karena kita sendiri? Enggak mungkin, Mas. Itu mergo tirakate wong tuwa. Mulyane anak kuwi mesti mergo tirakate wong tuwa. Ora ana kamulyane anak kejaba tirakate wong tuwa. Apa bedane wong tuwa mbiyen karo wong tuwa saiki? Wong mbiyen niku senengane nandur atau ngarep-ngarep ngunduh. Wong saniki gaweane ngunduh tapi ra tau nandur. Wong mbiyen nandur kayu jati tapi ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Mila wong mbiyen iku jatine tuwa-tuwa.
Soalnya napa? Wong biyen biasa nandur ra tau ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngetok kayu jati tapi ra gelem nandur kayu jati. Wong sing gelem ngunduh ora tau nandur kuwi ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila awakmu gelem ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka Bapak Ibu para codot rahimakumullah, napa tirakate? Siji, mang poso. Ibu kula niku sregep poso kagem kula. Sakniki kula genti poso untuk anak kula. Anak kula loro tak posoni. Mila napa kula poso ndawut? Supaya anak kula oleh kamulyan dengan apa yang saya lakukan. Siji. Nomor loro, ben bar salat dongakno. Donga orang tua kepada anak terutama ibu itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila sak nakal-nakale anakmu aja nganti mau seneni dengan bahasa yang tidak pas. Kadang-kadang anaknya nakal, wong tua nopo? Bocah kok nakal persis kayak bapakne. Please deh, sing milih bapakne iki ya awakmu dhewe. Anak salahe nopo? Wong anak yo ora njaluk dilairke kok. Wong biyen anake digawe, anake yo ora tau ngrasake kepenak kok. Ayo, mila jenengan Fatihah sholawati ben bar salat. Anake turu, cekel sirahe sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Kowe duwe bojo cangkeme cerewet, gampang. Bojomu turu, cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Wis di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Modar dhewe kowe. Poso. Puasa itu apa Senin Kemis itu bagus, terus apa pas di hari lahirnya Poso Senin Kemis ditambahi yaumu wiladi, puasa di hari kelahiran anak. Dianggap tirakate ibu marang anake. Anakmu lahirin minggu paing, ben minggu paing kowe poso. Anakmu lahirin minggu legi, ben minggu legi kowe poso. Ngono ora mau mangan-mangan wetenge gedene kaya ngene. Ya Allah. Nun Bu nggih. Muga-muga anake soleh solehah. Amin. Wis pira iki mau? Wis pira? Oh kene telu. Ya, loro meneh. Ayo sing lanang. Ya iki mesake iki. Oh. Iki sak awak weteng kabeh iki piye lho iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ra ono kipas angin dancuk. Cedak kene, Bro. Ayo tanya apa? Namamu siapa? Nama saya Adi Budiono, Gus, dari Siapa? Adi Budiono. Adip Widiono. Dari Sahabat Diva Jepara. Dari mana? Sahabat Diva Jepara. Jepara. Difabel. Oh, difabel. Pertanyaan saya gampang sebenarnya. Apa? Ini, kenapa kami harus diciptakan berbeda? Kenapa? Kami harus diciptakan berbeda. Kenapa kamu diciptakan berbeda? Masya Allah, pertanyaan banget. Takai 500.000 kamu. Pas. 500. Ciro lu Padmo. Duitnya mau apa? Orang londe lo ya, gue tak ajar lo gue. Latah takir mangdunaka falikulli syai'im maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang berada di bawah kamu. Kenapa? Karena segala sesuatu punya kelebihan masing-masing. Pertanyaannya, Dip, kenapa Allah menciptakan kamu seperti itu? Karena Allah menganggap kamu lebih kuat daripada Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Adip. Dip, ingat, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat kecuali tanpa solusi. Kamu jangan menganggap kamu kurang, jangan menganggap kamu difabel, Dip. Tapi kamu adalah makhluk yang unik dengan segala kelebihannya. Kalau Anda punya anak, anakmu nakal, anakmu nggak pinter, jangan katakan dia nakal, jangan katakan dia bodoh, tapi sebutlah dia anak dengan pribadi yang unik. Kowe lah goblok-goblok ke anakmu, berarti ya salahmu dewe. Wong sing kelon biyen yo manuk-manukmu dewe. Jadi Adip, kamu harus percaya diri. Kenapa Allah menciptakan kamu dengan segala kelebihanmu? Jangan pernah mengatakan kekuranganmu, karena Allah sayang dengan kamu. Kenapa yang dikasih ujian kamu? Ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuannya. Fa inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan. La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Adip, ingat,
bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Saya doakan mudah-mudahan Adib menjadi orang yang luar biasa. Makasih Adib ya. Semangat, percaya diri. Nyoh, tak tambahi sak piring iki kowe nyoh. Ayo. Apa kowe njaluk? Iki. Assalamualaikum Ini terakhir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida. Siapa? Dari Bu Ida. Bu Ida. Dari Jepara Umur? sendiri. Umur saya sudah kepala 5. Kepala 5 expired. Single parent dengan 4 anak. 4 anak masih punya suami? Single parent. Ih. Hidup janda. Alhamdulillah. Hidup indah bila disertai dengan janda dan tawa. Tadi Gus Miftah menerangkan bahwa kalau pada waktu Gus Miftah kecil, pada saat nyantri dibekali dengan Fatihah, tidak dibekali dengan materi. Betul. Sedangkan anak saya 4-4-nya di pesantren semua. Terus bagaimana cara menggunakan bekal Fatihah di samping bekal materi? Terus bagaimana menanamkan anak itu bisa percaya diri atau bisa menerima keadaannya, menerima apa adanya dengan yang diberikan orang tuanya, tidak nolah-noleh dengan teman-temannya. Terus yang ketiga, selanjutnya bagaimana cara memantapkan bacaan sholawat sehingga bisa terbawa kemana-mana. Oke, Bu Ida 200.000. Terima kasih. Nah, Bu. Adib udah nikah belum? Belum. Nikah sama dia mau nggak? Iya. Santai Dip. Kalau jodoh pasti ketemu. Ya toh? Kalau nggak jodoh pasti bertamu. Kalau jodoh pasti ketemu, kalau nggak jodoh pasti bertamu. Bu, saya dulu itu kreativitasnya berlebihan. Saya masuk kelas pasti telat. Kiai saya bilang, Miftah, kenapa kamu terlambat? Saya jawab, mohon maaf Kiai, untuk belajar tidak ada kata terlambat. Wow, gagah. Dosenku stres Mas. Saya itu ujian Pak, pakai sandal, kampus. Diusir sama dosen saya, Miftah kamu keluar. Kenapa Pak? Kamu nggak pakai sepatu. Keluar. Kenapa kamu pakai sandal? Saya keluar Bu, pakai sandal. Begitu saya keluar, saya baca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh menggunakan sandal. Akhirnya apa? Sandal saya copot, saya cari kresek. Akhirnya saya masuk kelas pakai kresek, kresek. Dosen saya marah, kamu menghina saya Miftah. Kenapa Pak dosen? Nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak dosen dibaca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi nggak ada bahasa harus menggunakan sepatu. Yang saya pakai bukan sandal tapi kresek, merongos gue Pak aku. Saya dari dulu Bu. Tapi apa? Saya itu diuntungkan dengan doa orang tua saya. Hari ini saya diuntungkan dengan istri saya. Bu Ida tahu, istri saya itu setiap hari membaca sholawat minimal 15.000 kali. Ayo bojone sopo sing iso saingan karo bojoku? Istri saya Beb, minimal 15.000. Makanya istri saya itu susah dipoligami gara-gara pas sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku ya tak keloni le. Ayo kelon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tak keloni sholawatan bojoku iki. Wampuh. Malam begini saya telepon, kamu lagi apa Bun? Sholawatan Mbah. Udah berapa kali? 14.000 kali. Kok belum tidur? Menyelesaikan 15.000 kali. Every day, kullayaum, setiap hari. Istrinya Gus Miftah nggak pernah sholawatan kurang dari 15.000 kali. Maka mungkin Bu yang menguatkan saya itu karena sholawatnya istri saya. Lah kewajiban kita itu ikhtiar Bu. Soal hasil urusannya Gusti Allah. Doakan anakmu sebaik-baiknya. Selebihnya tawakal, pasrah karo Gusti Allah. Moga-moga anakku jadi sing apik. Jangan pernah anak menjadi korban ambisi orang tuanya. Karena hari ini banyak anak stres gara-gara menjadi korban
ambisi orang tuanya. Anakku harus jadi ini, jadi apapun Bu, yang penting manfaat. Gus, anak saya nggak mau kuliah, ora popo. Kamu boleh berhenti sekolah, boleh berhenti kuliah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Apa rumah salah mau kuliah ki mesti oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, ora Bu. Koncoku kuliah neng di teknologi nuklir. Saiki pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Ben bulan Ramadan, ya Allah. Dor mercon. Kan mercon. Yang lucu lagi Kang, teman saya itu kuliahnya di geologi pertambangan. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sekarang dia punya mobil tangki, sedot WC. Gambare Gus Miftah, dancuk ra gitu loh. Mobil sedot WC gambare Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya itu dinobatkan sama Kik Endi, besok mau masuk rekor muri selebritis yang wajahnya paling banyak ada di bokong truk. Sampai saya dapat julukan wali bokong truk gitu loh. Karena gambar saya banyak di bokong truk. Kalau dulu kan gambarnya janda-janda orang seksi, captionnya bojomu adalah semangatku. Wow. Sekarang kalah Pak dengan gambar saya, dengan quote-quote saya. Yang paling viral apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Bu, ikhtiar, soal hasil urusan Allah. Yuk terakhir, ini terakhir. Lo mau wis oke orang angkat tangan kabeh tak gebuk lo gue. Terakhir. Udah 5. Ini nih. Ya, sampai ramu itu tak gretek belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafi Maulana Mumtaz dari Jepara. Muhammad Hafi Maulana Mumtaz. Wah, namanya lebih bagus daripada wajahnya. Apa Davi? Pertanyaan Davi. saya, gimana cara mengatasi pikiran kemana-mana saat menghafal Al-Quran Gus? Oh, pikiran kemana-mana. Jadinya kamu tidak mikir fokus. apa? Ayo, kamu mikir Nikita Mirzani ya? Aku Nikita Mirzani itu jamaah saya. Besok tanggal 20 ngaji sama saya. Tolong ya, kalau lihat orang jelek jangan lihat kejelekannya, kamu doakan. Hari ini semua orang mencaci maki Nikita Mirzani. Padahal Nikita Mirzani itu pernah mondok di Gontor, dan hari ini dia ngaji sama saya. Besok haul pesantren di Cirebon, kiainya bilang, Gus, saya mau haul ngundang Gus Miftah, bisa nggak membawa Nikita Mirzani? Nikita Mirzani tak WA, Nduk, bisa ikut ngaji sama saya? Bisa. Saya itu kalau orang dianggap jelek, itu malah tak parani Pak. Hercules, orang semuanya mengatakan dia jelek, ikut saya. Tadi mau berangkat ke sini telepon saya, Abah, katanya ngaji sama Lindu Haji, Bah, iya. Salam ya Bah untuk teman-teman Lindu Haji, Hercules. Jadi kalau saya orang dianggap jelek Pak, malah tak parani. Itu adalah peluang dakwah kita, kok ngapain toh? Tepuk tangan untuk orang jelek. Pokoknya saya cinta sama orang ahli maksiat itu. Makanya Gus Miftah dapat julukan apa? Presiden para pendosa. Imam Syafi'i pernah matur sama gurunya, namanya siapa? Kiai Waki. Syakautu ila waki'in su'a khifdi. Saya matur kepada Kiai Waki, Pak Kiai, kenapa saya susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waki mengatakan kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepada saya bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau kamu pengen cepat hafalan seperti Imam Syafi'i, salah satu caranya adalah kurangi maksiat. Maksiat lisan, maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat mulut, dan termasuk maksiat tangan seperti mereka. Mereka itu paling banyak maksiatnya tangan. Mergo ora duwe bojo, nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan matamu, lamaran sabunan nih loh.
kurangi maksiat itu. Insya Allah tak dongake muga-muga ndang hafal Quran ya li ya. Ya 200.000. Gampang men golek duit. Terakhir. Wis 5, kesel aku. Kamu pakai masker, merongos ya. Wow, terakhir uripmu kaya batik kakean polah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Jepara. Siapa? Diana. Diana kekasihmu. Diana umurnya berapa? Umurnya 23 tahun. 23, udah nikah belum? Belum. Bib mau tanya tentang tadi ambisi orang tua. Apa? Ambisi orang tua. Ambisi orang tua. Kenapa Ketika orang tuamu kenapa? Enggak sih, Oh, cuman bukan. Oh, kamu jangan nangis, aku jadi nggak enak. ketika ada orang tua punya keinginan tapi enggak sesuai sama anaknya, tapi namanya anak kan harus nurut sama orang tua. Dilakuin anaknya tapi enggak sesuai hatinya. Terus? Itu Bagaimana? Lambu aku orang tua kok. Oh gini, ya sama, tak kayak duit di sana. Wow, jauh kah duitku? Ya, jauh kah? Ciro lu, wah rantai entek. Aku mumet duitku rantai entek ke piye? Apa? Oh kamu minta duit sini dek. Apa? Kenapa? Cowoknya baru 4. Allah tenane, kamu naksir Diana kan? Dok, kalau orang tua punya keinginan, kamu punya keinginan. Selama keinginan orang tua kamu tidak mengandung kemaksiatan, kamu wajib taat dan hormat sama orang tuamu. Tapi kalau perintah orang tuamu ada kemaksiatan, apa yang harus kamu lakukan? Wajib hormat tapi tidak harus taat. Bedakan antara hormat dengan taat. Maka dalam kitab taklim ada bahasa al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Ya. Yuk, aku udah capek. Lagu terakhir, Ono Habib, aku tak mulai. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Ayo dancoy, malah menang wae. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al karami bi munadi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minan ahwali muntahimi. Apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki. Ayo rene gendang ngaji, tangan di atas untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami
sing banter bareng-bareng. Iya Rob. Waghfir lana ya wasi'al huwal hadi turja safa likulli haulin minan ahwali. Saya minta kendangnya tok, selawatnya sing banter. Ya Rabbi waghfir lana ya wasi'al huwal turja safa likulli ahwali muhtar. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki turane duwite tak kaya cah hadroh ki nyo. Ya, iki cah hadroh. Om. Wis kesel aku. Ada Habib Musin. Saya mohon izin, aku wis kesel. Wis rampung ya. Sekali lagi, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Masuk? Jadi jadilah diri kalian sendiri, nggak usah ikut-ikutan menjadi orang lain. Kenapa? Karena mawar tidak harus berkembang bersama. Kenapa? Karena semuanya punya proses yang berbeda-beda. Mimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Porsi kreativitas, critical thinking, communication, dan collaboration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.